dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada zaman ini tidak terlepas dari peran Internet of Things. Konsepnya yaitu menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia sehingga memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Disinilah pesan kunci Direktorat Jenderal SDPPI atau Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan Internet of Things. Internet of Things merupakan teknologi yang sangat penting untuk dunia bisnis dan pemahaman tentang peran regulator dalam mendorong pertumbuhan. Seperti apa pengembangan dan pemanfaatan Internet of Things sudah bersama saya Anisha Dasuki dan telah hadir di studio Dirjen SDPPI Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Ismail dan Ketua Asosiasi Internet of Things Indonesia ASIOTI Bapak Teguh Prasetya. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Pak, saya ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail, apa peran utama yang dimainkan SDPPI dalam pengembangan dan pemanfaatan Internet of Things di Indonesia? Iya. Jadi kami dari Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo ini berusaha membangun ekosistem. Internet of Things ini adalah sebuah teknologi baru, yaitu bagaimana menghubungkan benda-benda sehingga menggunakan memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan berbagai macam proses digitalisasi di dalam setiap industri. Sehingga untuk sebuah teknologi baru seperti ini perlu adanya suatu pengembangan ekosistem, dan ini mengembangkan ekosistem ini bukan pekerjaan yang murah atau mudah. Tidak mungkin kita lepaskan kepada industri saja, pemerintah harus ikut serta berperan aktif di sana. Apa yang dimaksud ekosistem? Yang pertama itu adalah ketersediaan infrastrukturnya, perangkatnya, kemudian spektrum frekuensi yang dibutuhkan untuk menerapkan Internet of Things. Itu peran pertama kami. Yang kedua adalah membangun creator atau industri yang bisa, atau anak-anak muda kita yang bisa memanfaatkan Internet of Things itu untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Yang ketiga tentu adanya perlunya edukasi market, edukasi pasar, baik itu industri, kemudian para pengguna, pelaku usaha, UMKM dan sebagainya, agar bisa memahami, memanfaatkan Internet of Things ini suatu hal yang mudah, yang dapat meningkatkan leverage mereka. Gitu. Nah, mengembangkan ekosistem ini membutuhkan dukungan pemerintah. Disitulah kami di Dirjen SDPPI Kominfo ini hadir. Sejak tahun 2018 kami bersama Asosiasi Industri IoT dengan Pak Teguh dan teman-teman ini melakukan roadshow ke banyak tempat, ke kampus-kampus, kemudian ke dunia usaha, UMKM dan sebagainya, membangkitkan semangat sehingga ekosistem itu bisa terbentuk gitu. Baik, Pak Teguh, Internet of Things saya sering sekali dengar, tapi belum tahu sebenarnya apa sih Internet of Things itu? Jadi secara sederhana sebenarnya kalau ditanyakan IoT itu apa, IoT itu ada di keseharian kita sudah. Yang paling gampang adalah kalau kita menggunakan smartphone, berarti kita menggunakan perangkat IoT yang paling mahal sebenarnya. Karena di dalam smartphone itu tersemat minimum ada 12 sensor, Mbak. Di dalamnya kan mulai dari sensor suhu, ada kameranya, ada segala macam di sana. Nah, terminologinya sendiri sebenarnya adalah sesuatu atau benda yang saling terhubung satu dengan yang lain menggunakan jaringan telematika. Apakah itu yang terhubung dengan kabel ataupun wireless. Yang teknologi saat ini maupun nanti. Jadi sangat luas. Segala macam kalau yang terhubung ya udah itu IoT lah gitu, apalagi dengan internet gitu ya. Nah, ini yang menjadikan penetrasi IoT di kita itu menjadi sangat-sangat luas. Kita pakai QRIS pakai IoT, kita pakai Bluetooth headset pakai IoT, kita pakai wearable itu pakai IoT, dan kita pakai cincin yang ada ininya, itu pakai IoT. Kita pakai di
kantor nih kita pakai ID card yang ditempelin pakai IoT. Kita pakai sensor yang, ini tahu kita suhunya, itu pakai IoT. Sehingga kalau dikatakan di setiap langkah kita mulai dari rumah, Yes. jalan, kantor, sampai pulang ke rumah lagi, selalu diwarnai dengan perangkat-perangkat IoT yang ada di sekitar kita. Belum lagi kalau di jalanan ya, kita di foto-fotoin terus. Iya, iya, Itu iya. juga pakai IoT lagi, tuh ada sensor-sensor yang ada di sana. Oh. Jadi sedemikian luasnya. Benar, spektrum frekuensi radio untuk mendukung proyek IoT dan memastikan kelancaran komunikasi antar perangkat. Emang bisa nge-lag ya Pak komunikasinya? Saya nyalain gitu nyari Iya, handphone iya. saya, yang punya handphone orang bisa. Iya, iya. Saya mohon maaf ya memberikan tambahan penjelasan yang sampaikan supaya lebih clear tentang IoT ini. IoT ini ada 3 hal yang penting utama. Pertama adalah perangkat yang menjadi ujungnya itu sensornya. Misalnya contohnya misalnya AC gitu. AC untuk mengukur suhu gitu. Iya. Sensor sehingga bagaimana AC ini bisa kita kendalikan dari kantor. Dari sebelum kita sampai di rumah AC sudah bisa kita nyala. hidupkan, kita matikan. Artinya apa? Kalau suhu udara di dalam kamar kita masih panas, dia akan hidup sendiri, dikendalikannya jarak jauh. Jadi di situ ada proses untuk mengukur sensornya, kemudian ada proses itu alat atau sarana transmisinya yang menghubungkan sehingga bisa dari jarak jauh. Kelebihannya Internet of Things itu dia dikendalikannya secara Bisa masif remote, dan ya. remote. Nah, yang ketiga adalah aplikasinya dimanfaatkan untuk apa? Contoh lagi nih, misalnya kita mau menerapkan IoT di pertanian. Kita ingin tahu kapan saatnya petani menanam, kapan saatnya petani itu manen, kapan saatnya memberikan pupuk. Itu dengan IoT menerapkan sensor di pertanian, maka pada saat tertentu petani itu sudah diberikan informasi, ini saatnya hari ini kita melakukan menanam. Udara paling cocok ini kalau kita sebarkan pupuk hari ini. Nah, itu adalah industri yang di cover, contohnya misalnya di pertanian. Begitu juga untuk industri misalnya logistik. Bagaimana kita memonitor sehingga mobil yang dipakai oleh supir itu diketahui berhenti di mana saja. Di DC Cakung Ya, biasanya Pak. seperti itu. Berhenti bannya pun bisa dimonitor gitu. Tingkat suhu dari ban mobil itu, ini bergerak berapa jam ini mobil ini bergerak. Nah, Internet of Things itu intinya adalah bisa membantu kehidupan sehari-hari. Tapi kan harus ada aplikasinya yang untuk memonitor itu dan dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi kondisi inilah makanya karena dia membutuhkan jarak jauh, maka dia membutuhkan spektrum frekuensi. Dan kami mengusahakan di pemerintah itu spektrum frekuensi ini spektrum frekuensi yang free, yang bebas digunakan dan tidak perlu mengurus lisensi izin terlebih dahulu. Maka ada spektrum frekuensi yang kita bebaskan, kita peruntukkan untuk khusus untuk IoT itu di 920 sampai 925 ya Pak. 23. Oh. 3 MHz itu di antara band seluler yang ada di sana. Itu kita memang bebaskan masyarakat untuk menggunakan Sejauh spektrum ini frekuensi itu. sudah digunakan secara maksimal belum? Sudah, itu sudah digunakan secara luas. Biasanya ya. bisnis apa? Perusahaan apa? Itu tadi di pertanian, peternakan, industri Ekspedisi kelapa sawit, pastinya. kelapa sawit, kemudian di industri penerbangan. Ketika kita mau memonitor bagasi kita keluar dari pesawat gitu, apakah bagasi kita ini aman sampai di tempat diambil oleh orang, itu kan bisa disiapkan perangkat sensor di sana gitu. Jadi industrinya sangat luas digunakan IoT ini. Nah, pemerintah hadir di sana untuk memberikan kemudahan-kemudahan solusi sehingga pemanfaatan ini cepat mendorong pergerakan ekonomi nasional gitu. Baik, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, perkembangan IoT di Indonesia menurut Anda seperti apa? Tadi kalau pertanian, apakah petani-petani terutama yang petani sekarang sudah jarang yang anak muda, kecuali memang petani kekinian, ada yang mereka memang blending dengan teknologi. Mereka ada kesulitan tidak menyerap teknologi secanggih ini? Rasanya kalau sekarang ya itu udah biasa. Bahkan di Jawa Barat contohnya ada petani milenial yang Ya. dibantu oleh teknologi gitu ya. Dan mereka malah mendorong hal tersebut karena kan bagaimanapun
kontrol itu bisa dilakukan secara mandiri dan secara akurat lagi. Ini butuh tanaman, ini butuh air, butuh pupuk, tidak berlebihan pupuknya gitu. Bahkan kalau ditanya seberapa besar gitu saat ini, contohnya aja di rumah gitu, smart home yang ada itu saat ini di akhir tahun ini kita perkirakan jumlahnya udah 10 juta rumah loh, udah smart home. Dari 82 juta rumah yang ada di Indonesia tentunya ya. Dan ini potensinya masih terus tumbuh setiap tahun. Kan kalau di rumah setiap ada bohlam yang IoT yang bisa dikontrol, masa cuma satu gitu kan. Ini pasti tahun berikutnya nambah lagi. Dan perangkat yang lainnya akan nambah lagi untuk diintegrasikan. Itu satu contoh. Kemudian juga kita punya startup IoT yang sekarang udah jadi unicorn. Itu yang contohnya di bidang tambak udang ya. Itu mereka malah sekarang dari startup, sekarang udah jadi unicorn, tadinya hanya perangkat aja, sekarang udah menjadi platform malah. Jadi pola bisnisnya sudah berubah. Sehingga dengan demikian mereka bisa mendapatkan dan bisa mengenerate ruang dan opportunity yang besar. Mereka bisa saat ini bisa menampung 200.000 lebih penambak ikan, penambak udang ya, dan di daerah tersebut untuk fishery. Jadi dengan adanya Internet of Things, hal-hal yang dulu dianggapnya tradisional sekarang malah jadi modern. Betul. Jadi ada 3 hal tadi yang diutarakan juga oleh Pak Dirjen, bahwa yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional, otomatis kan biaya operasionalnya turun. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Dan yang tidak kalah pentingnya meningkatkan kualitas, keamanan, dan pendapatan gitu ya. Jadi ini tiga hal ini yang bisa didorong dengan mengimplementasi otomasi kan IoT. Baik pemirsa, karena memang Internet of Things ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, jadi pengaplikasiannya pun itu dari hal yang tradisional kemudian di-upgrade ya. Jadi luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan usai jeda, tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kami lanjutkan bincang-bincang siang hari ini. Saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, sebenarnya apakah langkah-langkah konkret yang sudah diambil oleh SDPPI untuk memfasilitasi pelaku usaha IoT ini, Internet of Things? Jadi langkah konkret ini kita bisa bagi 2 ya. Satu dari sisi supply-nya, bagaimana agar anak-anak muda kita itu bisa berkontribusi aktif memanfaatkan teknologi IoT itu dihasilkan dan di-create oleh anak bangsa. Gitu. Jadi bukan menggunakan aplikasi-aplikasi asing lagi. Gitu. Ini satu sisi. Di sisi supply ini kami berjuang bersama teman-teman semua agar anak-anak muda kita itu bisa menjadi produsen terhadap teknologi IoT ini untuk memberikan solusi yang real di masyarakat. Nah, aspek kedua itu di sisi demand-nya. Bagaimana kita bisa mendorong atau memberikan sosialisasi bahwa kalau menerapkan IoT ini bukan suatu hal yang canggih-canggih, yang rumit, yang susah gitu. Tapi ujungnya nanti manfaatnya ada. Seperti disampaikan Pak Teguh, manfaatnya satu efisiensi, yang kedua bisa menghemat kos, menghemat biaya, dan ujungnya yang terakhir tuh bisa meningkatkan pendapatan gitu dengan menerapkan IoT. Nah, 2 hal ini kami dari SDPPI Kominfo berusaha untuk membantu menumbuh kembangkan supply-nya, kemudian mengeducate market, mengeducate pasar bahwa pemanfaatan IoT ini ternyata manfaat sekali gitu. Banyak hal yang bisa dengan menerapkan IoT kita bisa menghasilkan produksi yang lebih baik, lebih berkualitas, dan biaya yang lebih murah gitu. Oke, saya ke tadi kita sudah membahas soal IoT di bisnis. Selain untuk bisnis, apakah bisa ke ke hal sektor atau sektor lain, misalnya kesehatan, pendidikan? Sangat bisa gitu ya. Contohnya aja ini beberapa inisiatif yang dari teman-teman di startup kesehatan gitu. Mereka menerapkan juga yang barusan di launching juga di satu kota kabupaten gitu untuk ibu hamil. Jadi wearable untuk mendeteksi kesehatan ibu hamil. Ini seperti ini ya, gitu ya? Seperti itu. Tapi kan bukan, yang penting bukan ininya aja kan, ada aplikasinya. Sehingga dengan demikian kalau ibu itu terdeteksi kurang sehat,
terhubung ke comment center di kabupaten tersebut. Mereka bisa langsung melakukan treatment terhadap ibu hamil. Dengan begitu, maka kalau ibu hamil tersebut sehat, diharapkan tidak ada bayi-bayi yang lahir yang stunting gitu ya. Jadi ini gerakan-gerakan yang untuk menuju kesehatan. Belum lagi juga ada, tetap ngomong wearable juga nih untuk kesehatan, dipakai untuk deteksi stroke. Kan bisa kan gitu. Kalau ibu hamil itu deteksinya dari hipotensi, kalau yang ini dideteksi dari hipertensi. Kalau mereka berpotensi stroke, maka terhubung ke comment center dan ambulan gitu, sehingga dengan demikian tidak ada terjadi lagi stroke yang ada di jalanan yang tidak tertangani. Jadi hal-hal simpel seperti ini tentunya yang tadinya perangkat kesehatan itu hanya ada di rumah sakit, sekarang menjadi personal, sehingga ini yang kita katakan menjadi personal healthcare gitu ya. Dan tentunya alat-alat IoT yang terkait dengan health teknologi itu berkembangnya luar biasa, karena IoT tidak berdiri sendiri, tapi juga saat ini sudah embedded juga dengan kemampuan artificial intelligence. Mereka bisa menganalisa dan bisa memberikan decision nih untuk kita ambil nih ke pusat-pusat layanan yang ada. Dengan demikian kan ujung-ujungnya tadi selain meningkatkan produktivitas, juga ikut serta meningkatkan kesehatan daripada masyarakat. Jadi rasanya semua sektor juga ya, Pak, betul. Kayak sekarang aja kita misalkan nih detak jantung sekian, ini sekian, tingkat oksigen sekian gitu kan, itu udah langsung bisa. Saya sering disuruh napas sama jantung. Nah, gitu kan. Sama stres, tingkat stres. Ini saya lagi stres nih. Bangun dari duduk, jangan terlalu lama duduk. Bangun jalan, sehingga awareness terhadap personal health ini juga menjadi hal yang penting di IoT. Dan mendukung juga perkembangan daripada perangkat-perangkat dan solusi IoT. Kalau untuk pendidikan seperti apa, Pak? Kalau untuk pendidikan yang banyak kemarin adalah untuk teleedukasi. Teleedukasi ini terutama di masyarakat, di daerah-daerah gitu kan, guru yang les itu kan susah ya kalau untuk di daerah-daerah terpencil. Maka bisa dilakukan secara remote juga dengan perangkat-perangkat IoT yang ada. Jadi itu sangat membantu semuanya, termasuk alat bantu pendidikan dalam hal ini kan. Alat bantu pendidikan kan nggak hanya kita mau nge-zoom aja gitu ya, tapi juga yang lain untuk meningkatkan interaktivitas mereka terhadap pendidikan yang ada, pendidikan baik itu tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. Nah, Pak, kalau misalnya IoT ini bisa mencakup seluruh kehidupan manusia, bisa mengupgrade kehidupan jadi lebih simpel dan tentunya lebih efektif, ini perizinan sama persetujuannya gimana nih, Pak? Ya justru itu, memang dari awal kita menyadari bahwa IoT ini implikasinya besar, digunakan oleh masyarakat secara luas, maka kita menghindari proses perizinan yang rumit-rumit gitu. Kita menyiapkan spektrum frekuensi yang free, yang bebas digunakan. Seperti kayak kita menggunakan WiFi itu, kan kita nggak perlu izin pakai pasang WiFi dan di mana-mana kan, itu pakai frekuensi. Tapi itu juga kita terapkan hal yang sama. Begitu juga untuk pemanfaatan misalnya di kapal laut, di udara dan sebagainya, itu frekuensi-frekuensi yang kita siapkan itu adalah frekuensi yang memang sudah peruntukannya untuk IoT gitu, dan itu kita jaga. Jadi satu dari kita menghindari proses perizinan yang berbelit-belit, yang membutuhkan proses panjang dan sebagainya. Yang kedua adalah kita mengencourage masyarakat itu menggunakan perangkat yang bersertifikat. Ini penting, Mbak. Kenapa? Kalau kita menggunakan perangkat device yang sudah bersertifikat, maka kita jamin bahwa perangkat itu tidak mengganggu ke sistem yang lain. Kita nih di industri, tadi misalnya dicontohkan di industri kesehatan, kita manfaatkan. Tapi alat-alat kesehatan itu kan sensitif terhadap gangguan spektrum. Bayangkan kalau kita mau melakukan operasi jarak jauh misalnya, kemudian kita menggunakan perangkat IoT di sana, kemudian terganggu. Nah itu dia, Pak, berarti itu termasuk salah satu tantangan utama pelaku usaha IoT dong, Pak, dalam penggunaan frekuensi radio, terus kemudian persetujuan perangkat. Ini sejauh ini perangkatnya gimana? Yang ngurus bukan user, bukan kita yang menggunakan, yang beli perangkat, tapi yang mengurus vendornya. Jadi vendor itu melakukan sertifikasi di tempat kami, sehingga ketika mereka jualan perangkat itu sudah ada sertifikatnya perangkatnya.
dan sudah ada labelnya ya. Jadi masyarakat tuh di HP dan sebagainya tahu itu kalau label perangkat tersebut sudah tersertifikat. Kalau kita membeli perangkat-perangkat yang sudah tersertifikat yang diurus oleh vendor itu, maka masyarakat bisa menggunakannya secara bebas gitu. Artinya dia dijamin tidak mengganggu dan tidak terganggu. Ini penting tadi kalau misalnya perangkat kesehatan tadi menggunakan alat yang tidak bersertifikat, ada potensi alat tersebut terganggu karena dia tidak bekerja di spektrum frekuensi yang benar dengan power yang benar dan sebagainya gitu. Itu manfaat dari proses perizinan yang cepat tapi harus efektif. Nah, jangan sampai nanti kemudian mudah tidak pakai izin tapi kemudian saling terganggu. Nah, itu dia. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, di Indonesia itu penyakitnya sering mengeluarkan kebijakan yang reaktif. Awalnya kebijakannya cuma A, B, C, D, terus kemudian banyak. Loh, kok jadi begini? Ditambah D, E, F. Kemudian masih berantakan lagi, ditambah lagi. Nah, masukan dari Pak Teguh apa nih Pak untuk kebijakan terkait Internet of Things ini? Alhamdulillahnya Mbak, kalau Internet of Things kita selalu jalannya bersamaan dengan pemerintah. Sehingga mulai dari kita buat roadmap, kebijakan peraturan menteri, bahkan peraturan dirjen untuk perangkat tadi, jangan salah Mbak. Dirjen SDPPI Kominfo itu untuk sertifikasi perangkat one day service, Mbak. Jadi itu jadi kita ini selalu inline. Bahkan kita sebelum yang lain banyak pakai, kita sudah mengeluarkan sekarang ini hampir 12 standar nasional Indonesia. Belum lagi SDM. SDM ini penting, Mbak. Ini harus di-highlight. Kita juga bersama dengan Kominfo dan juga Kemenaker sudah ada, Mbak, standar kompetensi keahlian nasional Indonesia bidang IoT tahun 2020. Dengan demikian seluruh kerangka regulasi termasuk usaha ya Mbak, kalau mau berusaha di IoT, kita bersama Kominfo dan BPS juga sudah menerbitkan tuh di KBLI 2020 nomornya 62024 untuk perancangan dan pembuatan sistem solusi IoT. Ada untuk berusaha. Jadi kita tata dulu nih Mbak regulasinya yang kondusif dan tentunya bisa mendukung industri IoT di tanah air. Belum lagi nanti untuk penyelenggaranya, ada lagi nih untuk penyelenggara Siskomdat misalkan, itu juga sudah diatur di sana, sehingga buat teman-teman atau para pihak yang mau berusaha di bidang IoT, ini kayaknya nggak gelap gitu ya, baik itu dari domestik maupun dari global. Jadi kalau dari global kan tantangannya regulasinya mana gitu. Ini regulasinya udah tersusun, sehingga silahkan berusaha, dikembangkan, dan tentunya buat teman-teman yang berusaha di bidang ini pun firm gitu bahwa ini terlindungi dan ini sudah ada ini, termasuk frekuensi yang dikeluarkan oleh Kominfo. Nah itu dia Pak Ismail. Ini perusahaan startup, perusahaan dan startup di bidang IoT, gimana caranya supaya bisa berkolaborasi dengan SDPPI untuk memanfaatkan IoT ini secara penuh? Terus gimana sih Pak kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan berbagai solusi inovatif di Indonesia untuk supaya adopsinya tuh nggak setengah-setengah, tapi bisa berkelanjutan dan berkembang? Ini pertanyaan penting sekali ya. Kita biasanya kita itu teknologi itu consume teknologi gitu. Negara kita ini selalu memanfaatkan teknologi asing untuk memanfaatkan kebutuhan kita, konsumen. Nah, kami sudah berusaha nih, Pak, dan masih terus berusaha agar kita bisa menjadi tuan rumah untuk industri IoT ini gitu. Maka saat ini kami sekarang mengencourage para anak muda, startup itu untuk menjadi makers creation, kreator yang membuat solusi dengan memanfaatkan teknologi IoT itu. Fungsi kami tadi memberikan edukasi, memberikan training, memberikan peningkatan kompetensi dan seterusnya. Kami juga menyediakan laboratorium uji yang cukup besar, ada di daerah Tapos, Cimanggis, Depok itu, yang bisa untuk didatangi oleh teman-teman startup anak-anak muda untuk datang di sana melakukan pengujian. Jadi laboratorium itu termasuk alat ukurnya kami siapkan gitu. Karena ini alat ukur dan sebagainya ini kalau dibeli oleh anak-anak muda kita mahal sekali, Pak. Udah banyak Pak yang di sana? Banyak, artinya datang ke situ itu datang untuk melakukan pengujian, testing. Nah, nanti sebelum dia melakukan sertifikasi dia nguji dulu di sana sendiri. Kita berikan fasilitasnya, dimanfaatkan dan sebagainya. Kami all out ya, berusaha
Jarang-jarang kami mendapatkan testimoni ya dari teman-teman pengusaha atau asosiasi seperti Pak Teguh tadi. Khusus untuk IoT ini kita memang rancang dari awal bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai pemerintah itu membuat peraturan yang tambal sulam yang seperti istilahnya Mbak Nisa tadi, keluar ini ada masalah, keluarkan lagi aturan, keluarin. Akhirnya masyarakat jadi bingung berbelit-belit dengan aturan. Kami menghindari itu. Kita prinsipnya aturan itu bukan untuk membatasi, meregulasi, tapi mendorong, mengencourage, menjadi katalisator ke depan. Filosofi yang kami gunakan sekarang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ismail, terima kasih banyak Pak Teguh atas bincang-bincangnya siang hari ini. Pemirsa, demikian dialog singkat kita. Terima kasih kepada Pak Ismail dan Pak Teguh yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Usai jeda kita akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetap di Anya Siang. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Ini Firly menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Dan usai juga iNews Siang hari ini pemirsa, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Saya Anggi Pasaribu. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam sejak kedatangannya di gedung Dewas KPK. Firly irit bicara terkait substansi pemeriksaannya oleh Dewas KPK. Firly hanya menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya semua hal-hal terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Seputar laporan yang diterima oleh Dewan, saya memberikan apa yang dimintakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Selanjutnya dalam konferensi pers, Firly Bahuri memberi pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan.